Dan pada saat Pak Untung ini ngeliat ke sumur, Pak Untung kaget. Di sini ada muka genderuwo yang bener-bener memenuhi lingkaran sumur tadi. Ini tepat mengangah menghadap ke Pak Untung. Dan langsung mencengkeram lehernya Pak Untung. Ini lehernya Pak Untung dicengkeram. Tolong, 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 tolong. Allahu Akbar, tolong, tolong, tolong. Ini tiba-tiba Pak Untung ini diangkat. Dan setelah itu dijatuhkan Pak Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Asik. Kali ini spesial banget ya. Saya ditemenin malam ini sama Mas Dedi. Asik. Apa kabar Mas Dedi? Alhamdulillah baik Mas. Oh iya, ini kebetulan Mas Dedi main dan kali ini sangat suatu kehormatan banget Mas Dedi ini jadi kameramen saya ini. Asik. Mas Dedi juga punya channel horor juga ya Mas ya? Iya. Apa itu Mas? Channel apa Mas? Beranda Horor. Ini ada channelnya Mas Dedi ini, Beranda Horor. Dang. Nih, seperti biasa sebelum masuk ke cerita ini alangkah baiknya absen dulu nih biar saya ini tambah semangat. Ya absen dulu nih dari kota mana nih? Misalkan Mbak Ayu dari Cirebon, misalnya Mbak Sally dari Semarang atau dari manapun nih ya. Absen semuanya ya. Oke, absen. Karena dengan kalian absen, saya ini tambah semangat. Dan saya terima kasih banget. Saya sekarang sering dapat kiriman paket. Terima kasih banget. Terima kasih buat kiriman kado-kadonya. Terima kasih matur nuwun. Semoga paket-paket kado-kado ini bisa bermanfaat juga. Amin ya Allah. Matur nuwun Bu Mas, kakak-kakak semuanya yang ada dimanapun kalian berada. Terima kasih matur nuwun. Mudah-mudahan kebaikan kalian ini juga dibalas sama Allah. Dikasih rezeki yang melimpah. Amin. Oke. Udah absen semuanya kan? Oke. Cerita kali ini kiriman dari salah satu subscriber. Ini ceritanya tentang seorang Pak Guru. Wih, Pak Guru. Dan cerita ini tahun 92. Ini guru-guru terkenal tegas-tegas, galak-galak. Dan banyak kan muridnya ini pada nurut-nurut. Itu yang membuat akhirnya ini sekolahan ini berprestasi. Nggak kayak guru-guru sekarang ya. Kalau guru-guru sekarang tegas dikit, galak dikit dilaporin. Divideoin viral gitu kan. Kalau dulu ini memang bener-bener nggak. Dulu itu bener-bener guru ini dihormati, ditakuti gitu loh sama murid ini. Murid ini takut. Kalau mau bikin ulah atau apa ini, murid-murid ini takut. Nggak kayak sekarang ya kan. Kebalikannya malah. Kita sebut saja di sini tokohnya namanya Pak Untung. Saking Pak Untung ini terkenal tegas, disiplin, galak kayak gitu ya. Ini pada suatu hari Pak Untung ini mendapatkan serangan. Serangan apa ini? Ini yang membuat Pak Untung ini jatuh sakit. Seperti apa sih ceritanya kok bisa dengan Pak Untung ini justru malah disiplin, tegas, galak, segala macam. Justru Pak Untung ini mendapatkan serangan. Dan siapa yang nyerang? Udah penasaran? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Sebelum saya bercerita, seperti biasa, nama, tempat, toko semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Sebut saja kejadiannya ini di Jawa Tengah tahun 1992. Udah lama banget nih, ya kan? Nah, di sini Pak Untung ini hidup dengan istri dan anak-anaknya. Pak Untung ini mempunyai 2 orang anak masih SD. Yang anak pertama ini kelas 6 SD dan yang anak kedua ini kelas 3 SD. Nah, Pak Untung sendiri ini seorang guru SMP. Dan Pak Untung sendiri ini adalah guru seni. Pak Untung berangkat kerjanya ini naik sepeda ontel. Bener-bener Pak Untung ini memperlihatkan kalau beliau ini adalah orang yang sederhana sekali. Tapi Pak Untung ini terkenal tegas dan disiplin. Ini yang membuat anak-anaknya ini sering berprestasi juga. Anak-anaknya Pak Untung ini sering berprestasi. Setiap ada perlombaan di sekolah ini, anaknya Pak Untung ini dari kecil ini udah sering juara. Selain Pak Untung ini menjadi guru SMP, ini kalau di rumah Pak Untung sendiri ini ngajar juga nih, ngajar untuk warga. Ketika warga-warga ibu-ibu atau apa segala macam, ini dilatih nyanyi sama Pak Untung. Memang Pak Untung ini bener-bener baik. Tapi itu tadi Pak Untung ini dikenal disiplin dan galak nih. Tapi memang untuk kebaikan kan, memang bener-bener untuk kebaikan. Dan Pak Untung ini tidak pernah yang namanya memungut uang dari warga, nggak mau Pak Untung. Bener-bener ikhlas mengajarkan. Kadang juga Pak Untung ini mengajarkan belajar juga nih buat anak-anak yang nggak mampu sekolah. Pak Untung selalu mengajar juga di rumah. Nah di sekolahan ini tak jarang yang namanya Pak Untung ini memarahi muridnya yang cengengesan. Pak Untung selalu seperti itu. Tapi hasilnya memang bagus. Sekolahnya Pak Untung pun sering mendapatkan prestasi. Dalam perlombaan antar sekolah segala macam ini Pak Untung ini bisa membawa anak didiknya ini berprestasi, mendapatkan juara setiap ada perlombaan antar sekolah.
Entah itu nyanyi, lukis, segala macam. Ini Pak Untung bener-bener membawa nama sekolahnya ini menjadi harum. Nah, yang saya bilang tadi, Pak Untung ini tegas orangnya. Jadi kalau ada murid yang cengengesan atau bandel ini, Pak Untung tidak segan-segan memukul. Tapi mukulnya bukan mukul yang kasar ya. Di sini mukulnya mungkin mukul perut, gitu kan. Jadi nggak yang bener-bener kejem atau apa, enggak. Masih menggunakan perasaan agar muridnya ini jera, tidak melakukan hal-hal konyol, misalnya kayak bolos lah atau apalah, tidak mengikuti jam pelajaran lah. Nah, seperti itulah Pak Untung terhadap muridnya. Dan akhirnya Pak Untung ini dipanggil sama kepala sekolah. Karena kebetulan pada saat itu kepala sekolah ini baru juga di situ. Jadi kepala sekolah yang lama ini udah pensiun dan digantikan yang baru. Pak Untung dipanggil nih. Pak Untung dipanggil dan Pak Untung ini ke ruang kepala sekolah. Iya Pak, ada apa ya Pak? Pak Untung, saya ini kok sering lihat Pak Untung ini terlalu keras sama anak-anak. Saya takut anak-anak ini gimana-gimana. Oh, memang saya ini orangnya kayak gitu Pak. Saya nggak suka ada anak-anak bandel. Karena takutnya ini jadi racun Pak untuk yang lain. Ya saya ini mencoba tegas Pak. Biar mereka ini jerah, nggak bandel Pak. Lagian itu kan untuk kebaikan mereka juga Pak. Nah, di sini kepala sekolah ngomong. Janganlah Pak Untung, jangan keras-keras kayak gitu. Udah, pakai omongan aja cukup. Kalau kayak gitu terus saya malah ngeri Pak. Nanti ada orang tua yang nggak terima atau apa malah ngeri Pak. Saya minta Pak Untung merubah sikap juga ya. Di sini Pak Untung akhirnya nurut. Nggih Pak, saya siap Pak. Karena ditegur sama kepala sekolah nih, yang membuat Pak Untung akhirnya kayak ngerem. Ketika ada murid bandel lagi, akhirnya Pak Untung ini jadi canggung untuk memarahi. Karena udah ditegur sama kepala sekolah nih Pak Untung ini. Setelah ditegur sama kepala sekolah, pas sore harinya ini Pak Untung ini di rumah, ini cerita sama istrinya. Bu, iya Pak, ada apa Pak? Bapak kok bingung ya Bu? Bingung kenapa toh Pak? Bapak ini pengen sekolahan yang Bapak ajar ini yo, sekolahnya disiplin, tanggung jawab. Terus yo anak didik Bapak ini biar nggak pada bandel Bu. Ibu tahu Bapakan Bu, bukan Bapak ini menyombongkan diri enggak. Lewat seperti itu kan sekolahan yang Bapak ajar ini selalu berprestasi Bu. Dapat juara setiap ada perlombaan. Nggih Pak, lah terus nih ngopo Pak? Jadi Bapak ini dipanggil kepala sekolah Bu. Kok aneh ya Bu, kepala sekolah ini malah ngelarang Bapak untuk yang namanya keras sama anak. Padahal kerasnya Bapak ini kan baik. Tapi kepala sekolah malah ngotot, pengennya Bapak ini biasa-biasa aja. Yo nanti anak-anak malah tambah bandel toh Bu. Ibu tahu sendiri pergaulan sekarang itu piye. Iya sih Pak, tapi yo Bapak sing sabar. Nurut wong jenenge yo kepala sekolah baru. Mungkin beliau juga nggak ngerti Pak. Keniatan baik Bapak terhadap murid sebenarnya Pak. Wis Bapak sabar, Ibu yakin Bapak iso nglewati iki kok. Iya sih Bu, tapi Bapak jadi ruang gerak Bapak ini kayak apa ya Bu? Dilema Bu, antara pengen marahin anak-anak yang bandel-bandel, tapi kok di sini nanti Bapak malah dapat teguran. Itu yang membuat Bapak ini akhirnya jadi aneh Bu pergerakannya Bapak dalam mendidik Bu. Ya wis sing sabar Pak, ikuti dulu apa pengennya kepala sekolah yang sekarang. Iya sih Bu. Pak Untung ini cerita sama istrinya. Kita sebut saja istrinya ini namanya Bu Eli. Jadi Pak Untung itu kalau ada keluhan-keluhan apa, ini selalu cerita sama istrinya. Selalu sharing sama istrinya. Singkat cerita, berjalannya waktu, akhirnya Pak Untung ini kayak mengerem ya dalam hal apapun. Ketika mau galak, ketika mau disiplin, ini Pak Untung ini jadi ngerem-ngerem sendiri. Singkat cerita, kini kenaikan kelas nih. Kenaikan kelas dan Pak Untung ini ngajar di kelas 2. Awalnya Pak Untung itu ngajar di kelas 3. Sekarang Pak Untung ngajar di kelas 2. Karena mau fokus untuk perlombaan-perlombaan. Lomba paduan suara sekolah, lomba seni lukis. Ini Pak Untung ini difokuskan nih untuk ngajar kelas 2. Nah, saat Pak Untung ini mulai memperkenalkan diri kepada murid kelas 2. Kan ini baru masuk nih murid-murid baru yang kelas 1 ini naik kelas 2. Dan Pak Untung ini baru ketemu. Ada satu kelas di mana ada satu murid yang bener-bener murid tersebut ini bandelnya minta ampun. Kita sebut saja namanya Heru. Ini Heru ini rambutnya ini panjang gondrong. Ini Pak Untung bilang sama Heru, kamu namanya siapa? Heru Pak, saya minta besok pagi potong rambut ya. Saya nggak pengen lihat murid saya ada yang gondrong seperti kamu. Iya Pak, insya Allah. Ini Heru dengan gampang ngomong kayak gitu, insya Allah. Kamu belum tahu siapa saya, kata Pak Untung. Iya tahu Pak, Bapak guru seni kan? Ya udah, saya minta kamu nurut. Ya, ini aslinya sebenarnya Pak Untung ini mau marah nih, tapi karena udah dapat teguran dari kepala sekolah, jadi Pak Untung memang ragu untuk ngomong ini ragu. Padahal biasanya Pak Untung ini ceplas-ceplos. Yang biasanya Pak Untung mungkin ngomongnya, itu rambut ya, saya potong sekarang. Kalau kamu nggak mau potong, saya potong sekarang. Itu biasanya Pak Untung ini tegas seperti itu. Dan nggak segan-segan Pak Untung ini ngambil gunting dipotong sendiri biasanya. Kalau ada anak yang gondrong, ini Pak Untung seperti itu. Nggak pandang bulu Pak Untung, orangnya seperti itu. Tapi semenjak ditegur kepala sekolah, jadi ngerem. Nah, semenjak kejadian itu, setiap jam ngajarnya Pak Untung, Heru ini nggak pernah ikut, nggak pernah masuk. Di absen ketika jatuh di nama Heru nggak datang lagi. Hari kedua sama. Pas di absen, pas Heru nggak datang lagi. Sampai 3 kali Heru ini tidak masuk jamnya Pak Untung.
Ini yang membuat Pak Untung kesal. Pak Untung ini tanya sama murid-murid yang lain. Kalian ada yang tahu di mana Heru? Murid-murid yang lain ini pada diem. Kalian jangan coba-coba nutupin kenakalan Heru. Kalau enggak, kalian akan saya hukum juga. Ada yang tahu nggak di mana Heru? Ini semua pada ngomong, ditanyain satu persatu. Ini semua ngomong, nggak tahu Pak, nggak tahu Pak. Ini jam pelajaran pertama, kedua, ini Heru itu masuk. Tapi ketika jamnya Pak Untung, Heru ini nggak ada. Pak Untung sudah konfirmasi juga sama guru sebelumnya. Guru di jam 1, jam 2. Dan ternyata memang Heru ada. Tapi ketika di jamnya Pak Untung, ini sudah 3 kali, Heru tidak menampakkan diri. Kemana Heru ini? Nah akhirnya di sini Pak Untung karena kesal, Pak Untung ini nyari di sekitar sekolah. Ini nggak mungkin bolos nih, soalnya jam pertama, jam kedua ada. Pak Untung ini nyari ke kantin. Pak Untung nyari ke kantin nggak ketemu dan akhirnya Pak Untung nyoba masuk ke toilet cowok. Ternyata Heru dan teman-temannya sedang rokok di situ. Heru dan teman-temannya ini malah nggak ngikutin pelajaran. Ini beda teman nih, ada teman kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi beda kelas, tapi ngumpul di situ. Ini semua pada ngerokok dan ketika Pak Untung di situ, ini semuanya bubar. Dan pada saat itu Pak Untung langsung nemuin Heru. Bapak ini udah ngomong sama kamu berkali-kali ya. Kamu itu jangan bandel. Kali ini kamu harus masuk ke ruang BP. Karena selama 3 kali pertemuan jamnya Bapak kamu nggak pernah ada. Mau nggak mau kamu harus masuk ke ruang BP. Ketemu sama Pak Kus. Iya Pak, nanti saya ke sana. Sekarang! Dan yang lain pun sama juga. Yang pada lari tadi, ini disamperin satu-satu. Dikumpulin dan masuklah ke ruang BP. Dan di sini Pak Untung ngomong sama Pak Kus. Pak Kus ini kepala BK-nya nih. Pak, saya nggak mau tahu. Pokoknya yang gondrong-gondrong ini rambutnya dipotongin semua Pak. Karena saya ini sekarang dilarang negur sama kepala sekolah Pak. Jadi saya mohon Bapak yang atasi. Oh ya Pak. Dan Pak Kus pun mengiyakan. Pada sore harinya, seperti biasa waktu di rumah, ini Pak Untung cerita juga sama istrinya. Bu, ini kenaikan anak kelas 2 ini kok ada murid yang bandel Ibu. Mosok toh Pak? Kok nggak takut tumben Pak sama Bapak? Lah makanya Bapak ini ya juga bingung sebenarnya. Bapak ini mau eksekusi anak itu, mau marahi segala macam, mau bertindak. Tapi kepala sekolah kan udah negur Bapak. Yang membuat Bapak ini kadang dilema Bu. Ini kalau diterus-terusin kayak gini ya sekolahan bobrok Bu. Iya sih Pak. Nah emang sopo Pak? Namanya Heru Bu. Ya ini Bu Andeli minta ampun Bu. Nggak ikut jam pelajaran nih Bapak sampai 3 kali. Ini ternyata ngerokok di toilet Bu. Yo Bapak sing sabar. Udah diserahin aja ke BK, ke BP. Biar dimarahi sama kepala BK. Udah Bu, tadi tak serahin semua, tak giring semua, tak bawa ke ruang BP. Pak Kus tak suruh eksekusi. Yo ben kapok, pecah-pecah iki Bu. Yo sih Pak, wes Bapak sing penting ajar sing tenang. Apapun iku, wes diserahin yang BP. Yo, Bapak tenang wae. Ini Pak unjukannya diminum, Ibu udah buatin teh. Wes Bapak ora usah mikir sepaneng. Bapak ini udah berjasa kok buat sekolahan. Iya Bu, ini Pak Untung cerita juga keadaan sekolah seperti apa. Pak Untung ini cerita juga sama istrinya. Nah pada keesokan harinya Pak Untung ini bertemu dengan Heru. Pak Untung di sini kaget. Heru, iya Pak, ada apa Pak? Itu rambut kamu belum dipotong. Lah, Pak Kus aja nggak berani motong kok Pak. Apalagi tukang potong rambut, ya males lah Pak saya Pak. Kok kurang ajar kamu seperti itu? Ngelawan sama guru. Bapak ini nggak usah marah-marah, kata si Heru. Memang rambutnya Heru ini agak panjangan. Dan pada tahun itu memang murid-murid cowok nih khususnya ya, nggak berani ada yang rambutnya gondrong. Memang pada penurut semua. Tapi ini ada satu, Heru tadi nih, bandelnya minta ampun. Sebenarnya Pak Untung ini mau ngambil gunting dan langsung motong. Tapi di sini Pak Untung langsung ke ruangan BK terlebih dahulu menemui Pak Kus. Sesampainya di ruang BK, Pak Untung ini ngomong sama Pak Kus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Untung, masuk Pak Untung. Duduk Pak Tunung, silakan. Gimana Pak Untung, ada apa? Pak, saya mau nanya Pak sama sampean. Kemarin kan saya ngomong Pak, mereka ini pada ngerokok di toilet. Sampean udah menghukum? Udah Pak. Nah, udah yang mana? Itu salah satunya Heru. Rambutnya ini masih panjang, kenapa nggak dipotong Pak? Saya kan bilang, potong rambutnya Pak. Biar jerah Pak. Pak Untung, maaf Pak Untung. Jangan keras-keras ngomongnya. Loh. Saya ini kesel Pak. Itu bocah udah 3 kali nggak ikut jam pelajaran saya. Apalagi rambutnya gondrong, ketahuan ngerokok di toilet. Tak bawa ke sini kok sampean nggak eksekusi. Harusnya sampean ini ngasih hukuman, biar jerah. Gini loh Pak Untung, Heru itu punya bapak dan bapaknya ini berpengaruh di kota kita. Loh. Yo mau berpengaruh, mau apa segala macam. Lah wong sekolahan ini harus ditegakkan kedisiplinan toh. Ini, aduh Pak, mau itu bapaknya siapa? Yo sampean ini harus tegas Pak. Kalau nggak sekolahan kita ini citranya ini jelek loh Pak. Saya kok nggak berani Pak. Kalau yang sama Heru itu saya nggak berani Pak. Tapi kalau sama murid lain yo, saya berani tegas Pak. Tapi kalau sama Heru, ngapunten nih Pak, saya nggak berani. Kata Pak Kus ini ketakutan karena bapaknya Heru katanya orang berpengaruh di situ. Dan di sini Pak Untung akhirnya tanya, emang bapak Heru siapa Pak? Pak Tony Pak. Dia kan pejabat di kabupaten Pak. Lah,
Dia ini orang berpengaruh loh Pak. Ngeri Pak kalau saya ini lawan Pak. Oh, jadi gitu toh. Permasalahannya itu sampean nggak berani eksekusi. Justru malah harusnya anak seorang pejabat ini harus memperlihatkan Pak disiplinnya, baiknya di sekolah. Lah kalau jenengan ini nggak berani eksekusi, semua anak pejabat ini pada kayak dia semua Pak, semena-mena. Kata Pak Untung. Akhirnya Pak Untung ini geram sendiri sama Pak Kus. Pada keesokan hari ini sama seperti biasa, Heru tidak mengikuti pelajarannya Pak Untung. Ini Pak Untung kesel lagi nih. Heru kembali nggak nongol di jam pelajarannya Pak Untung. Dan ketika Pak Untung nanya ke guru-guru yang lain, ini Heru ada di jam pertama, jam kedua ini selalu ada. Tapi ketika jamnya Pak Untung, Heru ini nggak ada lagi. Pak Untung langsung masuk ke toilet, langsung nyari di toilet. Ternyata sama, Heru sedang rokok di situ. Apalagi sih Pak? Apalagi? Pak Untung di sini geram. Ternyata Pak Untung ini sudah membawa gunting. Heru, sini. Apa Pak? Sini. Langsung rambut Heru ini dijambak sama Pak Untung dan Pak Untung ini langsung memotong rambut Heru yang panjang. Keras. Apa-apa nih Pak? Apa-apa nih Pak? Besok bilang sama orang tua kamu, suruh nemuin Bapak. Bapak pengen ketemu sama orang tua kamu. Pak, Bapak berani motong rambut saya Pak. Saya nggak terima Pak. Kata si Heru. Silahkan kalau kamu terima. Mau lapor sama siapa? Monggo. Karena di sekolah ini nggak ada peraturan cowok yang boleh rambutnya gondrong itu nggak ada. Hanya kamu yang kelanggar peraturan terus-menerus. Dan ternyata benar, pada keesokan harinya ini Heru membawa bapaknya datang nih. Datang ke sekolahan dan ketemu dengan Pak Untung. Di sini Pak Tony ini langsung nemui Pak Untung nih. Ada ruangan di mana di situ ketemuan antara orang tua murid dan guru. Semua guru-guru ini pada salaman sama Pak Tony, bapaknya Heru. Bener-bener kayak orang terpandang di situ, bawa mobil segala macam. Dan setelah itu Pak Tony ini menemui Pak Untung. Ada ruangan di mana di situ ketemu antara guru dan wali murid. Ngobrol lah di situ Pak Untung. Di sini Pak Tony langsung ngomong, sampean yang namanya Pak Untung? Iya Pak, saya yang namanya Untung Pak. Saya guru kesenian Pak. Katanya sampean mau ketemu saya. Ini saya datang. Gimana Pak? Ada apa? Saya ini lihat anak saya kok rambutnya ini dipotong jenengan. Nah Pak Untung ini menjelaskan. Iya Pak, saya minta maaf sebelumnya karena saya telah memotong rambut putrane panjenengan Pak. Karena memang sekolah sini melarang kalau siswa ada yang rambutnya panjang. Kalau siswi ya bebas Pak. Mau rambutnya panjang, pendek terserah. Kalau siswi Pak. Tapi kalau siswa, saya ini memang tegas Pak orangnya Pak. Nah Pak Tony di sini ngomong. Oh ya udah, nggak apa-apa Pak. Saya malah seneng. Jadi harusnya sekolahan-sekolahan itu ada guru yang kayak sampean Pak. Disiplin. Saya malah seneng kok kalau ini rambutnya dipotong. Memang anak itu bandel Pak, anak saya ini Pak. Dimaklumi ya Pak yo. Terus ada apa Pak? Sampean manggil saya. Katanya sampean ini pengen ketemu saya. Kata Pak Tony seperti itu. Ya ini Pak, saya ini ketemu sama sampean, sama panjenengan. Ini mau ngomong soal Heru Pak. Heru bandel seperti itu ya, saya alangkah baiknya ini ambil tindakan Pak terhadap Heru biar Heru ini jerah nggak bandel. Karena sering yang namanya nggak ikut pelajaran saya. Oh ya udah Pak. Saya ini terima kasih Pak. Kalau Pak Untung bersikap seperti itu terhadap Heru. Dan Heru ini nggak bandel lagi ya Pak. Iya Pak. Ada lagi Pak yang mau disampaikan ke saya? Enggak Pak, saya nitip Heru aja Pak. Tolong kalau di rumah dibimbing juga sama panjenengan. Jenengan kan nuwun sewu pejabat di sini. Oh yaudah tenang-tenang, nanti kalau di rumah itu urusan saya, kata Pak Tony. Dan Pak Tony pun pulang. Nah, singkat cerita akhirnya perlombaan sekolah ini dimulai. Tapi lagi-lagi Heru ini tidak nampakin batang hidungnya, entah kentu kemana. Tapi saat itu Pak Untung memang lagi fokus ke perlombaan. Nah, disinilah terpecah nih. Fokus Pak Untung terhadap perlombaan ini terpecah. Terpecahnya gimana? Ini ngurusin Heru. Ini Heru kemana nih? Heru ini sering hilang. Nggak tahu bolos atau entah kemana. Ini yang menjadikan waktu perlombaan sekolahan, siswa-siswinya Pak Untung ini paduan suara malah juara 3. Yang biasanya ini juara 1. Ini gara-gara Pak Untung ini ngajar anak-anak yang lain. Ini nggak fokus. Gara-gara mikirin si Heru. Dengan adanya Pak Untung membawa siswa-siswinya ini hanya juara 3, ini Pak Untung dipanggil kepala sekolah. Akhirnya Pak Untung ini ke ruang kepala sekolah. Dan kepala sekolah ini ngomong sama Pak Untung. Pak Untung, yang biasanya juara 1, kok sekarang juara 3 toh Pak? Pak Untung ini gimana toh? Biasanya kan anak-anak didik kita ini juara 1. Ini Pak Untung ini gimana cara ngajarnya? Gini loh Pak, saya ini antara mau curhat sama jenengan, mau ngomong sama jenengan, tapi saya ini bingung Pak. Lah bingung gimana? Jenengan sendiri ngomong sama saya, agar saya ini tidak terlalu keras terhadap anak-anak. Nah, akhirnya ini anak-anak ini jadi terbiasa bebas Pak. Nah, saya ini kepikiran, saya ini akhirnya nggak fokus dalam mengajar. Dan ada satu anak yang namanya Heru itu Pak, kemarin bapaknya juga kesini. Bapaknya ini malah setuju kalau saya ini bertindak disiplin sama siswa-siswa. Tapi kok panjenengan malah ngelarang saya? Ini gimana? Saya harus nurut siapa Pak? Oh, emang Pak Tony kemarin ngomong, bolehin Pak kalau Bapak ini tegas sama anak-anak. Boleh kok Pak, kata Pak Untung. Pak Tony, bapaknya Heru ini malah ngomong ke saya. Malah berterima kasih. Harusnya sekolahan-sekolahan ini ada guru yang seperti saya Pak. Di sini Pak Kepala Sekolah ngomong,
Oh gitu ya, kalau Pak Toninya sendiri nggak marah sih, saya nggak masalah Pak. Soalnya kan beliau ini pejabat Pak. Saya ngeri Pak kalau kenapa-napa. Bisa-bisa saya ini dipecat juga bisa gampang loh Pak, apa meneh sampean. Pak Untung di sini menegaskan, saya tidak takut dipecat Pak. Saya pengen membawa nama sekolahan ini tuh baik Pak, kata Pak Untung. Nah setelah itu Pak Untung ini berpamitan. Yaudah Pak, kalau gitu saya mohon maaf soal murid-murid ini juara 3 Pak. Saya mau kembali ngajar Pak. Oh yaudah Pak Untung, makasih Pak Untung. Kalau bisa biar tahun depan juara 1 lagi Pak Untung. Insya Allah Pak. Singkat cerita 3 hari kemudian semenjak kejadian tadi ya. Semenjak kejadian Pak Untung ini dipanggil sama Pak Kepala Sekolah. Ini 3 hari kemudian. Tiba-tiba Pak Untung dikagetkan. Jadi ada ruang guru, ini mejanya banyak nih kan. Karena guru-gurunya kan banyak nih. Guru SMP ini kan banyak nih. Ada guru matematika, bahasa Indonesia, dan segala macam lah. Nah Pak Untung ini ada di paling pojok. Nah Pak Untung ini kan setiap hari ini berangkatnya naik sepeda nih, ngontel ya kan. Naik sepeda ya kan. Nah Pak Untung ini berangkat, ini selalu pagi. Pak Untung jam 6 aja, ini udah sampai sekolahan. Pak Untung memang orangnya sangat disiplin. Dan Pak Untung ini menunjukkan ke anak-anak didiknya. Jam 6 pagi Pak Untung udah di situ. Nah saat itu Pak Untung ini masuk ke ruangnya Pak Untung. Ini ketika Pak Untung ini menuju ke meja kursinya Pak Untung, ya kan, ruangan kerjanya Pak Untung. Ini Pak Untung dikagetkan, tepat di kursi, ini ada bunga melati. Kok ada bunga melati? Di sini Pak Untung membersihkan. Tapi anehnya, bunga melati itu tadi 1 biji doang. Akhirnya Pak Untung ini nyingkirin. Dan tidak punya pemikiran yang aneh-aneh Pak Untung. Disingkirin aja itu bunga. Dan bunga itu jatuh. Juga nggak disapu juga sama Pak Untung. Nah, Pak Untung pun duduk. Dan akhirnya di situ Pak Untung langsung ngecek-ngecek jam pelajaran. Ini masuknya di ruangan mana lagi nih hari ini. Seperti itu. Singkat cerita, pada hari itu memang Heru itu ada. Pada hari itu Heru ikut mata pelajarannya Pak Untung. Heru menjadi anak yang penurut. Heru itu ada hadir di situ. Yang membuat Pak Untung ini jadi seneng. Dan Heru ini banyak senyum. Pak, apa kabar Pak? Baik Pak. Sehat Pak? Heru itu seperti itu. Dalam hati Pak Untung, ya alhamdulillah lah. Ini anak ada perubahan. Berarti bapaknya ini ngajarin bener. Nah, singkat cerita, Pak Untung ini pulang nih sore harinya nih. Karena Pak Untung ini kalau ngajar ini sampai jam 2, jam 3. Tambahan ekstrakurikuler apa gitu kan. Nah, ini Pak Untung ini pulang sore-sore nih. Dan seperti biasa Pak Untung ini mandi jam 4:30 sore. Nah, kebetulan nih kamar mandinya rumahnya Pak Untung ini terpisah dengan rumah. Kamar mandinya ada di belakang, tapi harus jalan dulu mungkin 5 meter baru ketemu kamar mandi. Kamar mandi pada saat itu ini sumur, terus ditutupin papan-papan. Nah, mandinya ini pakai gentong. Mungkin ibu-ibu, kakak-kakakku yang pada tahun itu kan paham ya, maksudnya kamar mandi zaman dulu seperti itu. Pakainya gentong dan sebagian ini kayak ditanam di tanah juga. Jadi sebagian separoh ini keluar nih. Moncong atasnya gentong ini keluar. Tapi sebagian ditanam di tanah. Mungkin kalau pemikiran saya mungkin biar ini kali ya. Biar airnya ini adem terus. Airnya ini seger gitu kan. Nah Pak Untung ini nih mbak nih. Ngisi gentongnya tadi nih. Airnya ini dipenuhin. Nah tepat sekali. Pada timbaan terakhir nih ya. Pak Untung ini kan lagi nimba nih. Ini pada nimba yang keberapa kalinya nih ya. Pak Untung ini kayak nggak kuat ngangkat air. Ini seolah ember yang untuk ngambil air ke sumur, ini seolah ada yang nahan. Yang awalnya Pak Untung ini nggak ngeliatin air yang di sumur, ini airnya Pak Untung ini penasaran. Ini siapa yang nahan ember? Apa embernya kecangkol apa gitu kan? Ini Pak Untung ini ngeliat ke sumur. Dan pada saat Pak Untung ini ngeliat ke sumur, Pak Untung kaget. Di sini ada muka genderuwo yang bener-bener memenuhi lingkaran sumur tadi. Ini tepat mengangah menghadap ke Pak Untung. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Pak Untung ini kaget. Ini genderuwo tadi bener-bener mukanya hancur lebur. Pak Untung gak jadi mandi pada waktu itu. Pak Untung ngambil handuk lagi dan dipakai lagi celananya. Ini Pak Untung kembali lihat. Dan pada saat itu tuh genderuwo hilang. Ini Pak Untung ini berhenti sejenak. Astagfirullahaladzim, iki opo? Akhirnya setelah itu Pak Untung memberanikan diri untuk mandi. Setelah bismillah, mandilah Pak Untung. Setelah mandi Pak Untung langsung masuk ke rumah. Nah Pak Untung ini gak cerita sama istrinya. Kayak seolah-olah bener Pak Untung gak pengen nakut-nakutin istri dan anak-anaknya. Singkat cerita, ini hari keduanya sama nih. Pak Untung mau mandi, ya kan? Pak Untung ngambil air seperti biasa, nimba, ya kan? Ngisi gentong tadi yang untuk buat mandi. Ini sama, timbaan yang keberapa? Ini kembali timba tertahan. Pak Untung kaget lagi nih. Jangan-jangan itu nongol lagi. Jangan-jangan Pak Untung langsung melihat ke arah sumur lagi nih, karena penasaran. Pada saat itu, boom, ternyata benar. Ini justru genderuwo ini naik ke atas. Dan pada saat naik ke atas, genderuwo tadi ini mengeluarkan tangan. Dan langsung mencengkeram lehernya Pak Untung. Boom. Ini lehernya Pak Untung dicengkeram. Tolong, 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 tolong. Allahu Akbar, tolong, tolong, tolong. Ini tiba-tiba Pak Untung ini diangkat. Dan setelah itu dijatuhkan Pak Untung. Wah, ini sampai kepalanya Pak Untung membentur gentong. Dang, ini keras banget nih. Pak Untung ini terjatuh.
Tolong. Dan gak lama kemudian istrinya dari luar ini nanyain, Bapak neng apa Pak? Pak, ora apa Bu, Bapak kepleset. Bilangnya ini kepleset. Ngeri banget. Gak apa-apa Bu, Bapak kepleset. Yakin Pak ora apa-apa? Iya Bu, ora apa-apa. Dan pada saat itu, setelah Pak Untung terpleset, ini Pak Untung ini mencoba untuk bangun. Ini seolah-olah badannya ini kaku. Ih, awakku ning apa yo? Kok angel gini? Kok perasaan badanku kok kayak gini ya? Ini jadi badannya ini kayak kaku. Kayak susah digerakin, ini kayak susah. Akhirnya dipaksa Pak Untung nih, yang tadinya mau mandi, akhirnya Pak Untung ini hanya ngambil air, hanya disiramkan berapa kali. Rasa sakit itu dilawan terus. Ini Pak Untung ganti baju. Terus setelah itu Pak Untung ini mencoba masuk. Rasa badannya Pak Untung ini benar-benar aneh, kaku, digerakin sulit, ya kan? Ini kenapa ini dengan badan saya? Pada malam harinya Pak Untung ini mengalami demam. Ini demam yang sangat tinggi. Bu, Bapak kok demam ya Bu ya? Awake Bapak kok ora penak ngene ya Bu? Iki ning opo ya Bu Bapak? Istrinya ini nyentuh keningnya Pak Untung. Ini bener-bener kaget. Alah Pak, lah kok iso panas ngene Pak? Wes sesuk rasa ngajar Pak. Sesuk periksa, sesuk ke dokter Pak. Iya Bu, Bapak kok awake ora penak ngene ya Bu ya? Bapak isin duwe tugas oke kok ya Bu. Bapak masih punya tugas banyak dari sekolah. Kok malah Bapak sakit kayak gini ya Bu? Udahlah Pak, besok kita ke dokter. Akhirnya Pak Untung pada pagi harinya bener-bener susah untuk digerakkan. Semua badan ini bener-bener kalau buat jalan ini linu banget. Sakit banget. Ya Allah Bu, lah kok belaku kiloro banget. Kok sakit banget ini Bu buat jalan. Ini semua anggota badan ini bener-bener pegel linu tapi bener-bener aneh. Ini Bapak kenapa ya Bu? Bapak kenapa? Dan akhirnya ini Pak Untung dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit ini menyarankan untuk rawat inap di situ. Beberapa hari di situ. Padahal Pak Untung ini udah pengen sembuh. Pak Untung ini ngomong sama istrinya. Lah yo, kok aku ngene ya Bu? Aku ini masih banyak tugas untuk ngajar atau apa? Kok malah kayak gini ya Bu? Udah Pak, sabar. Udah pokoknya Bapak banyak istirahat aja. Bapak ini kenapa Pak? Semenjak Bapak bilang jatuh di kamar mandi, kok Bapak ini ngalamin sakit kayak gini kan Ibu bingung. Sebenarnya Bapak kenapa pas waktu jatuh? Gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Pak Untung masih menyembunyikan. Pak Untung ini ngomong sama istrinya. Bu, tolong ngareng sekolahan. Aku dipamit ke Bu. Ngomong karo kepala sekolah. Kalau aku sakit, takutnya kenapa-napa. Yo Bu, yo tolong Bu. Akhirnya istrinya Pak Untung, Bu Eli, ini datang ke sekolahan. Datang ke sekolahan dan nemui kepala sekolah. Singkat cerita, akhirnya dari guru-guru yang lain, termasuk kepala sekolah, ini semuanya guru-guru, staf semuanya ini pada ngejengkuk Pak Untung. Dan kepala sekolah pun ngomong, untuk pengobatan nanti dibantu dari sekolah Pak, udah tenang aja. Jenengan pokoknya harus istirahat, biar cepat sembuh Pak, kata kepala sekolah. Iya Pak, makasih Pak, udah pada jenguk. Jadi guru-guru ini pada datang, termasuk Pak Kus juga datang tuh, yang guru BP tadi, yang takut motong rambutnya Heru. Ngejenguk semua di situ, ngasih semangat, biar Pak Untung ini lekas sembuh. Singkat cerita, ini 3 hari Pak Untung dirawat. Ini Pak Untung ini ngomong terus sama istrinya. Bu, Bapak wis 3 dino neng kene Bu. Bapak ini udah 3 hari Bu. Pokoknya besok harus pulang. Bapak ini pengen ngajar Bu. Gak apa-apa, Bapak kuat kok Bu. Pak, udahlah Pak, Bapak istirahat. Dokter ini nyaranin untuk tetap dirawat dulu kok Pak. Bapak ini gak betah Bu. Bapak ini pengen ngajar. Ini loh, Bapak ini udah bisa bergerak kok. Ini dipaksa-paksa sama Pak Untung. Pak Untung ini bener-bener orangnya yang gak manja ya. Pengen cepet-cepet sembuh. Karena pada tahun itu, ini banyak Pak Guru, Bu Guru pada tahun itu, ini rasa tanggung jawabnya mengajar itu begitu besar. Dedikasinya ini begitu besar. Nah, berapa hari kemudian akhirnya Pak Untung ini memohon-mohon sama dokter. Dan mau nggak mau akhirnya dokternya mengiyakan, ya udah terserah Bapak. Tapi memang saya menyarankan agar jangan banyak aktivitas yang terlalu berat dulu Pak. Enggak Dok, saya ini punya tanggung jawab Dok, saya ini harus ngajar. Dipaksa ini sama Pak Untung. Dan setiap berangkat ngajar, ini sampai naik angkot. Udah nggak naik sepeda lagi. Karena nggak kuat ngayuh. Sehingga cerita dipaksain ngajar juga dengan jalan yang benar-benar agak rasain sakitnya luar biasa. Tapi Pak Untung tetap ngajar. Walaupun tertatih-tatih. Ini akhirnya jadi gunjingan murid-murid nih. Pak Untung kenapa ya Pak? Untung kenapa ya? Sakitnya Pak Untung ini jadi omongan murid-murid. Nah pada saat itu hari pertama Pak Untung itu berangkat ya. Dipaksa berangkat ya. Ini Pak Untung ngajar. Pada saat jam pelajarannya Pak Untung. Ya. Tiba-tiba saat Pak Untung ini baru ngajar. Ini baru masuk. Ini baru duduk di kursi guru ya kan. Ini Pak Untung tiba-tiba muntah darah. Siswa langsung pada panik. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Pak Untung. Nah beberapa siswa ini ada yang keluar minta tolong sama guru yang lain. Dan akhirnya guru-guru ini pada datang. Langsung nanganin Pak Untung. Nah kan Pak, Bapak kok dipaksain berangkat. Nah kepala sekolah tahu dan kepala sekolah langsung ngomong. Udah langsung dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Pak Untung kembali lagi dibawa ke rumah sakit. Kembali dirawat lagi di rumah sakit.
Dan dokternya ngomong, kan saya bilang juga Pak, Bapak ini sabar dulu Pak biar sembuh. Dan pada akhirnya Pak Untung ini di rumah sakit, ntar agak enakan Pak Untung minta pulang. Nanti di rumah kembali lagi seperti itu, yang akhirnya membuat Pak Untung ini gak ngajar sekolah. Yang ada bolak-balik ke rumah sakit nih, udah agak mendingan pulang, nanti di rumah kambuh lagi, dibawa ke rumah sakit lagi. Ini terus-menerus seperti itu. Karena untuk menebus obatnya ini mahal, ini istrinya Pak Untung, Bu Eli, ini sampai rela untuk gantian yang nyari uang. Istri seorang guru loh. Pada saat itu Bu Eli ini mau yang namanya bantu-bantuin ke tetangga-tetangga. Bantuin nyetrika, bantuin apa, bantuin nyuci. Ini sampai tetangga jadi gak enak. Bu Eli mbok jangan, Bu Eli ini malah yang memohon. Gak apa-apa untuk beli obat Bapak. Terus Bu Eli seperti itu. Ke tetangga-tetangganya bantuin. Yang membuat tetangga-tetangga ini jadi prihatin. Nah pada suatu hari ketika Bu Eli ini sedang bantuin di rumah tetangganya. Kita sebut saja yang punya rumah ini namanya Bu Rondia. Bu Eli ini sedang bantuin, di situ Bu Eli ini bantuin nyetrika. Dan Bu Rondia ini punya suami namanya Pak Slamet. Pada saat itu Bu Eli ini sedang nyetrika sambil nangis. Bu Rondia ini ngomong, aku kok bingung sama Bu Eli. Aku ini sebenarnya masih bisa nyetrika, tapi kok Bu Eli ini mau yang namanya nyetrikain di sini. Aku nggak enak Bu. Ibu ini orang terpandang di sini. Kok ibu mau nyari uang kayak gini sih Bu? Ini Bu Rondia ngomong kayak gitu sama Bu Eli. Dan Bu Eli pun jawab, nggak apa-apa Bu Rondia. Saya ini butuh uang untuk nebus-nebus obat suami saya karena memang obatnya mahal. Nah di sini ada suaminya Bu Rondia. Kita sebut saja yang tadi saya bilang nih, Pak Slamet. Pak Slamet ini ngomong, Bu Eli, nuwun sewu nih Bu, saya mau ikut ngomong. Ngomong apa Pak Slamet? Gini loh, suaminya panjenengan, Pak Untung, itu kalau saya lihat dari segi penyakitnya ini kok sepertinya bukan non medis. Ini kayak ada yang, maaf ya, ada yang guna-guna. Bu Eli kaget di sini. Masuk toh Pak, ada yang guna-guna? Ya ini sih secara apa ya, secara saya ngeliat lah seperti itu Bu. Kalau panjenengan boleh nih, kalau Pak Untung juga boleh, yo nanti saya tak sowan ke tempat jenengan, saya tak ngomong sama Pak Untung. Yo siapa tahu dengan atas izin Allah, yo bisa sembuh, kata Pak Slamet. Dan di sini Bu Eli agak sedikit lega nih. Ya udah Pak, kalau gitu ya saya minta tolong Pak. Kalau panjenengan ini memang lego, ke rumah saya Pak, biar suami saya ini sembuh. Ya udah, insya Allah nanti malam saya coba ke sana Bu. Habis sholat isya nanti saya ke sana ya. Kalau jam ini saya ini ada kerjaan. Jadi mungkin nanti malam habis sholat isya saya datang ke sana. Saya rawuh ke rumahnya jenengan. Nggih Pak. Di sini hati saya ini terenyuh ya. Seorang istri guru ini mau yang namanya nyetrika di tempat orang, nyuciin baju di tempat orang, di tetangga. Ini demi apa? Ini demi bisa menebus obat untuk suaminya. Karena obatnya ini mahal. Dan untungnya kok ini ada Pak Slamet, suami dari Bu Rondia. Nah, singkat cerita setelah Isya akhirnya Pak Slamet pun datang ke rumahnya Pak Untung. Ketemu juga nih sama Bu Eli, pada ngumpul di situ. Dan memang di situ kondisi Pak Untung ini hanya berbaring di kasur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Pak Slamet, monggo Pak silakan Pak masuk Pak. Itu suami saya di kamar Pak. Monggo Pak silakan. Oh ya udah, maaf ya saya ikut ke kamar. Gak apa-apa Pak, monggo Pak. Akhirnya Pak Slamet ini ketemu Pak Untung. Ternyata Pak Untung udah diomongin sama istrinya. Pak Untung, pripun kabare? Ya kayak gini Pak, saya belum sembuh. Tadi istri saya udah jelasin kalau panjenengan mau datang ke sini. Iya Pak, sing sabar ya Pak, kata Pak Slamet. Nah pada saat itu Pak Slamet ini minta diambilin air putih. Coba ya Pak, ikhtiar ben sopo ngerti kok mari, sopo ngerti sembuh Pak. Nggih Pak, badan saya bener-bener linune minta ampun Pak. Dan sekarang malah tambah gatal-gatal Pak. Ampun Pak, bener-bener perih Pak. Kata Pak Untung, yo sabar. Setelah diambilin air, di sini Pak Slamet ini baca doa. Setelah baca doa, Pak Untung ini disuruh minum. Iki Pak, diminum. Tapi jangan semua. Diminum nih sama Pak Untung. Nah, sebagian airnya ini tidak dibuang. Bu, ini kan masih ada sebagian air. Kira-kira kalau jenengan ke sekolahan mau nggak? Ke sekolahan Pak? Iya tempat Pak Untung ngajar. Lah saya disuruh apa Pak? Gini, tapi malam jangan siang. Ini nanti tak kasih garam juga. Nanti air ini sama garam, ini saya udah bawa garamnya dari rumah. Nanti ini disiram-siramkan di depan gerbang aja. Loh, buat apa toh Pak? Udah, ini soalnya ada yang nggak beres. Ya mudah-mudahan lewat kita ikhtiar bersama ini, pelakunya ini ketemu Bu. Ya. Lah terus kapan Pak? Kalau bisa yo malam ini. Panjenengan ke sekolahan, nanti minta diantar anaknya sampean apa-apa. Yuk pura-pura lewat apa-apa. Depan gerbangnya aja.
Nah, singkat cerita, setelah dikasih air itu, ya kan, sama garam, ini Bu Eli langsung bergegas ke sekolahan. Minta diantar anak yang pertama nih, naik sepeda. Nah, tepat di depan gerbang, ini berhenti. Le, kue nunggu nih kene, ibu tak nyebrang rono. Nggih bu, anak yang pertama nih. Nah, setelah itu dituangkan tepat di depan gerbang. Setelah dituangkan di depan gerbang, Bu Eli langsung ngajak pulang anaknya. Yole, kita pulang. Udah Yole. Nggih bu, akhirnya pulang. Setelah sesampainya di rumah, ternyata Pak Slamet juga masih di situ. Pripun bu? Udah saya siramkan pak di depan gerbang. Oh ya wis. Yo mudah-mudahan lekas sembuh dan ngerti sopo pelakunya. Kata Pak Slamet. Ini pelakunya siapa sebenarnya? Dan di sini Pak Slamet ini ngomong sama Pak Untung dan disaksiin dengan Bu Eli juga. Pak Slamet ini ngomong, nanti dalam waktu dekat lah ya, pokoknya ada orang kesini. Lah, kalau ada orang yang kesini, terus memang tamunya ini memang jarang kesini, nanti dia akan bilang. Yo nanti bilangnya apa? Nanti jenengan bakal tahu. Yo, ya udah. Kalau gitu tak pamit dulu. Dan pada saat itu Pak Untung ternyata udah menjelaskan semua ke Pak Slamet soal genderuwo di sumurnya. Dan ketika istrinya memang pergi, ini Pak Slamet ini datang ke sumur. Yang dimana Pak Untung ini dicekik sama genderuwo. Singkat cerita, ini 1 minggu setelah Pak Slamet ini datang, dan Pak Slamet ini ngomong bakalan ada orang yang bakalan datang ya kan. Ini ternyata bener. Pada siang-siang, ini ada orang datang, ketok pintu. Dek, dek, dek. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, di sini, dalam waktu 1 minggu tadi, Pak Untung ini udah mulai bisa yang namanya berdiri, menggerakkan kaki, badan udah mulai agak enakan. Tapi memang Pak Untung ini tidak berangkat ke sekolah. Memang Pak Untung kali ini udah diwejangin sama Pak Slamet agar tidak ke sekolahan. Sementara dalam kondisi yang udah agak membaik, ini Pak Untung tetap di rumah. Nah, saat ada orang assalamualaikum tadi, ini istrinya Pak Untung, Bu Eli, ini membukakan pintu. Bu Endang, ada apa toh Bu? Kok tumben kesini? Suaminya panjenengan di mana Bu? Lah itu ada di ruang tengah. Saya mau ngomong Bu. Ini siapa Bu Endang? Oh silakan duduk. Nanti tak panggil ke suami saya. Pak, ada Bu Endang. Ini siapa Bu Endang? Menurut teman-teman siapa nih Bu Endang ini siapa? Kok tiba-tiba ada tamu namanya Bu Endang? Sopo iki Bu Endang? Pak Untung langsung datang nemuin. Bu Endang, ada apa Bu? Pak Untung gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah ya ini udah makin membaik Bu. Kemarin parah banget Bu. Ada apa ya Bu Endang? Pak, saya kesini. Saya ini mau minta maaf Pak. Minta maaf? Lah Bu Endang salah apa sama saya? Lah Bu Endang gak salah apa-apa kok sama saya. Pak, suami saya Pak. Suami Bu Endang kenapa? Suami saya ini sakit-sakitan Pak. Ini udah gak bisa jalan Pak. Ini cuma rebahan di kamar Pak. Di kasur. Dan dia udah ceritain semua ke saya Pak. Siapa ini yang rebahan di kasur? Penasaran? Oke kita lanjut ceritanya. Di sini Bu Endang menjelaskan. Suami saya ini udah sakit-sakitan parah Pak. Dan nyuruh saya untuk datang ke sini. Dari mulutnya Pak Untung bilang, Pak Kos kenapa Bu? Ternyata Bu Endang ini adalah istri dari Pak Kus. Pak Kus itu adalah guru BP. Yang dimana takut motong rambutnya si Heru. Murid yang bandel. Saya sakit, kok Pak Kus ikutan sakit? Kata Pak Untung. Di sini Bu Endang menjelaskan. Iya Pak. Suami saya udah jelasin semua Pak ke saya. Dan minta tolong kalau sampai udah agak enakan disuruh ke sana Pak. Beliau ini pengen minta maaf sendiri sebenarnya Pak. Tapi memang udah gak bisa gerak di kasur. Iya nanti saya tak kesana. Minta maaf kesalahan apa? Istrinya baru cerita. Selama ini Pak, suami saya Pak Kus ini yang membuat Pak Untung sakit Pak. Loh, kok Pak Kus? Bu, lah kok Pak Kus Bu? Pak lah aku kok bingung Pak. Kata istrinya nih. Lah terus Bu. Nah Bu Endang ini jelasin. Iya Pak Kus ini yang udah guna-guna. Dan Pak Kus itu pernah yang namanya naruh bunga melati di tempat duduknya sampean Pak. Oh alah. Lah terus aku itu salah opo sama Pak Kus? Kok Pak Kus bisa tega kayak gitu sama saya? Enggak Pak. Sebenarnya suami saya ini ada yang nyuruh Pak. Sopo sing ngongkon? Siapa yang nyuruh? Kok Pak Kus tega-teganya mau nyakitin saya? Tapi tolong ya Pak. Ini semua jangan sampai ini kedengeran siapa-siapa, saya ini takut Pak. Lah iya sopo Bu? Saya nggak apa-apa kok. Saya nggak akan balas dendam. Aku tenang dan aku sabar. Yang jelas aku pengen mari dan Pak Kus mari. Pak Kus harus sembuh, saya pun harus sembuh.
Disuruh siapa Pak Kus ini? Disuruh Pak Tony, Pak. Bapaknya Heru. Ternyata Pak Tony ini nyuruh Pak Kus, ya kan, naruh bunga melati. Pak Kus ini perannya perantara nih. Disuruh sama Pak Tony. Ternyata Pak Tony ini nggak terima atas kejadian anaknya. Pada saat itu pura-pura setuju nih. Lewat programnya Pak Untung ini disiplin segala macam. Pas waktu ketemu nih, pura-puranya setuju bahwa sekolah ini butuh seseorang yang seperti Pak Untung. Tapi ternyata di balik ini, Pak Tony ini nggak terima. Anaknya ini mungkin cerita yang aneh-aneh kan ke Pak Tony. Nah, Pak Tony ini berbuat nggak baik nih. Perantaranya lewat Pak Kus. Pak Kus naruh bunga melati di situ. Ternyata ini adalah guna-guna. Biar Pak Untung ini celaka. Oh alah Pak Tony, Bu. Astagfirullahaladzim, lah tak pikir Pak Tony ini setuju dengan saya ini menerapkan pola disiplin di sekolahan. Di depan saya ini manis kok. Pak Tony seperti itu. Nah, di sini Bu Endang ngomong, tapi tolong Pak, jangan sampean ini jangan nuntut apa-apa Pak. Enggak, saya nggak akan nuntut. Iya Pak, saya takut suami saya nanti bakal dipecat Pak atau apa. Udah nggak apa-apa. Nanti kalau saya udah agak enakan, saya langsung segera ke tempatnya jenengan. Saya harus ketemu Pak Kus. Pak Kus mungkin pingin langsung cerita sama saya. Singkat cerita, akhirnya Pak Untung ini diantar sama tetangga nih. Kebetulan tetangga ini ada yang punya mobil. Pak Untung dalam kondisi yang udah mulai baikan sih, tapi belum sehat bener nih. Pak Untung ini datang ke sana ditemenin Bu Eli juga nih, istrinya Pak Untung. Datang ke sana dan Pak Untung langsung ngomong sama Pak Kus. Dan memang kondisinya Pak Kus ini hanya baringan. Dan kondisinya hampir sama dengan kondisinya Pak Untung waktu sakit awal-awal. Dan pada saat itu akhirnya Pak Untung memaafkan. Dan Pak Kus pun bilang sambil nangis, iya Pak, maafin saya Pak. Semua ini saya ini disuruh. Saya udah bolak-balik ke rumah sakit tapi hasilnya kayak gini. Di rumah sakit diperiksa nggak ada penyakit apa-apa Pak. Ini saya hanya baringan Pak, nggak ngerti saya harus gimana minta maaf sama panjenengan. Saya berkali-kali kok dimimpikan jenengan terus saya ini takut Pak. Maafin saya Pak. Di sini Pak Untung ngomong, nggak apa-apa tenang. Saya udah memaafkan kok Pak. Lain kali jangan seperti itu Pak. Sekolah-sekolahan ini butuh orang seperti kita Pak. Jangan sampai kita ini gampang yang namanya disuap, disogok. Yang ada sekolahan-sekolahan hancur Pak. Generasi penerus kita ini hancur Pak. Kalau guru-gurunya ini mudah yang namanya disuap, disogok ya Pak. Iya Pak, saya ini juga bingung Pak. Saya juga takut waktu itu menolak perintah dari Pak Tony. Takutnya nanti saya ini malah gak ngajar lagi. Saya ini malah dipecat, saya takut Pak. Pak Untung ngomong, kita harus menegakkan keadilan. Kita harus jadi guru yang jujur. Saya memaafkan apapun itu. Saling memaafkan, kata Pak Untung. Singkat cerita, akhirnya Pak Untung ini minta tolong sama Bu Eli. Bu, tolong tundangno Pak Slamet kon Reni. Dan akhirnya ini istrinya pulang lagi, manggil Pak Slamet. Nah, Pak Slamet datang nih. Pak Slamet datang terus di situ Pak Slamet juga ngobrol dan di situ ikhtiar juga untuk kesembuhannya Pak Kus. Singkat cerita berjalannya waktu, Pak Untung dan Pak Kus ini mulai pulihan dan kembali ke sekolah, kembali mengajar. Tibalah hari penerimaan rapot catur wulan. Pada saat itu belum semester nih, catur wulan. Dan di sini dari sekolah meminta agar orang tua siswa yang mengambil raport. Otomatis Pak Tony datang nih. Kalau nggak Pak Tony berarti ibunya kan, atau istrinya atau siapanya. Nah, kali ini yang datang Pak Tony sendiri. Pak Tony sendiri ngambil rapotnya Heru. Dengan mobil mewah, Pak Tony ini ngambil rapot anaknya nih. Diparkirlah mobil mewah dan masuk ke ruang kelasnya Heru di situ. Wali kelas Heru di situ ada dan pengambilan rapot dimulai. Dari kejauhan ini Pak Kus ini ketakutan. Pak Untung bilang, nggak usah takut. Udah tenang Pak. Itu mobilnya kan. Udah sabar. Sampean kalau ditanya Pak Tony atau apa, udah tenang aja. Saya nggak akan nampakin muka di depan Pak Tony. Pak Tony kan nggak ngerti kalau saya ini udah sembuhan Pak. Oh iya Pak, udah tenang aja, kata Pak Untung. Jadi mereka berdua ini ngeliatin Pak Tony ini masuk ke kelas. Setelah selesai masuk kelas, ngambil rapot. Pada saat itu Pak Tony juga sama Heru. Ayo udah ngambil rapot kok, ayo kita pulang. Pak Tony ini masuk mobil nih sama Heru. Pak Tony masuk mobil, keluar dari sekolahan. Berarti melewati gerbang. Gerbang tadi pernah disiramkan air dan garam yang dari Pak Slamet. Yang nyiramin kan ini istrinya Pak Untung, ya kan? Nah, otomatis nih, mobil lewat gerbang lagi nih. Pertama masuk dan ini keluarnya nih. Tepat waktu mobil ini keluar, karena ini jalan raya besar, ini keluar dari gerbang sekolahan, tiba-tiba, wah, mobilnya Pak Tony, yang di dalamnya ini isinya dengan anaknya Heru, mobil Pak Tony ini tertabrak truk. Mobilnya ini bener-bener ringsek.
dan langsung geger pada hari itu. Pak Untung sama Pak Kus ini langsung lari ke depan nih, dan semua guru-guru termasuk siswa yang ada di situ, termasuk orang tua siswa yang pada ngambilin raport di situ, itu jadi rame di situ. Dan pada saat itu akhirnya petugas kepolisian ini pada datang. Dan setelah dicek, dilihat sama polisi, di sini Pak Tony dan putranya Heru dinyatakan meninggal dunia. Boom, 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 boom. Mereka berdua meninggal dunia di tempat. Ini kehajar truk. Jadi nggak tahu buru-buru atau apa. Yang jelas banyak orang yang ngelihat sebelum masuk ke mobil, ini sempat ada debat, ada perdebatan antara Pak Tony dan Heru anaknya. Nah, setelah dicek, ternyata hasil raport Heru ini kacau. Dan ternyata memang benar ketika Pak Untung ini nanyain sama wali kelasnya Heru, ini ternyata benar nilainya Heru ini hancur. Yang membuat mungkin Pak Tony kesel pada saat itu atau gimana, mungkin saya nggak ngerti. Jadinya seperti itu. Heru dan Pak Tony meninggal. Dan pada saat itu akhirnya Pak Untung ini pulang dan ngomong sama Pak Slamet. Main ke rumahnya Pak Slamet dan ngobrol. Pak, udah ketemu semua pelakunya kok Pak? Iya toh? Iya Pak. Matur nuwun ya Pak. Padahal saya nggak berdoa yang aneh-aneh Pak. Ya emang udah garisnya kayak gitu kali kok, kata Pak Slamet. Nah Pak Untung pun di sini ngomong. Dan Pak Tony meninggal Pak sama anaknya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak Slamet pun ikut kaget juga nih atas meninggalnya Pak Tony dan putranya. Dan setelah kejadian itu, kini Pak Untung dan Pak Kus ini udah sembuh total. Dan udah kembali sedia kala ngajar seperti biasa. Udah sembuh sekarang. Karena udah melewati semua ujian-ujian tadi ya kan. Perjalanan rentetan yang benar-benar dibikin sakit lah, diliatin genderuwo lah atau apa segala macam. Dan sekarang udah tahu pelakunya. Nah beliau-beliau kini sudah pada pensiun. Udah sepuh juga dan menceritakan cerita ini ke channel Rian Agus Widodo. Begitulah ceritanya. Panjang ya teman-teman ya ceritanya. Ya seperti itulah. Dan pada saat itu mereka ini akhirnya jadi sahabat yang erat. Saling gimana ya. Yang awalnya Pak Untung ini sempat kesel tapi harus memaafkan juga karena Pak Kus sudah ngaku gitu. Dan Pak Kus ini sering gak enak hati. Pak Kus ini sering yang namanya main. Sampai sekarang sering main ke tempatnya Pak Untung. Begitu juga dengan keluarganya sama. Terus ya cerita. Terus katanya nonton tayangan ini pengen ngirim cerita. Gitu. Tapi semuanya disamarkan untuk keamanan bersama. Itulah kisahnya. Mudah-mudahan ada edukasi baik di kisah tadi, ya kan? Yang baik diambil, yang jelek dibuang. Gitu teman-teman. Terima kasih buat kakak-kakakku tercinta, abang-abangku tercinta semuanya ya kan, penikmat channel Rian Agus Widodo dan Yoske Official. Ini saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang nonton dari menit awal sampai menit akhir. Matur nuwun. Kalau ada iklan ini sampai nggak di skip, matur nuwun banget, terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan kalian semuanya, penikmat channel Rian Agus Widodo ini, banyak rezeki mengalir deras. Amin ya Allah. Amin, amin, amin. Dan buat teman-teman yang ceritanya belum kebaca, mohon bersabar. Insya Allah pasti akan saya bacakan, akan saya bawakan. Tapi mohon bersabar ya, karena masih banyak cerita-cerita nih yang dari kiriman-kiriman teman-teman semua yang belum kebaca. Jadi bersabar ya, sesuai dengan urutan. Nah, buat teman-teman yang mau ngirim cerita masih tetap boleh, terus-terusan masih boleh. Kalian bisa ngirim cerita kalian ini lewat Instagram saya @dodosinjo, DM ke situ juga bisa. Follow Instagram saya @dodosinjo, nanti saya follow back juga. Atau kalian kirim ke nomor WA saya 0858 704 33336. Nih. Oke, udah di-save semua, di-save. Dan seperti biasa, kalau pas WA ini dikasih nama dan nama kota di mana kalian tinggal, dikasih itu biar saya ini langsung nge-save, biar nggak ketumpuk sama chat-chat yang lain. Karena ini baru saya mau tanya, ini udah langsung numpuk nih. Makanya kalau pas chat ini langsung dikasih nama dan nama kota biar saya ini nggak keliru gitu, nggak ketuker gitu teman-teman ya. Oke, dan terima kasih juga buat teman-teman yang terus berkomentar. Komenmu semangatku, ceritaku semangatmu. Asik. Tanpa komentar dari kalian, tanpa support dari kalian di komentar, ini energi saya ini nggak keluar. Tapi ketika saya membaca komen-komen dari kalian, bener-bener saya semangat. Sampai akhir cerita, saya membawakan cerita seperti ini, saya ini semangat banget. Teruslah berkomentar ya. Komenmu itu benar-benar berarti bagiku. Asik. Amin ya Allah. Saya berdoa mudah-mudahan semua penikmat channel Rian Agus Widodo dan Yoske Official ini banyak rezeki terus mengalir. Amin ya Allah. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dan yang pasti diberikan kesuksesan ya, diberikan kesuksesan dalam hal apapun selagi positif ya. Sehat terus. Semangat, semangat, semangat.
Bum bum bum. Dan yang belum diberi jodoh, lekas diberi jodoh. Seperti saya ini ya. Saya biar cepat diberi jodoh juga. Amin ya Allah. Amin dong Mas Didi. Amin. 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 Oke, akhir kata saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo Kisah Misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif,